Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Pariski Ananda Putra. Pada kali ini kita akan membahas topik menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Kemarin kita sudah menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Sekarang kita dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita langsung saja melalui contoh akar persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat kita hitung bahwa persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar di x sama dengan akar 4 atau x sama dengan negatif akar 4 dan dapat disederhanakan menjadi x sama dengan akar 4 itu adalah 2 dan negatif akar 4 adalah negatif 2. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jika x kuadrat sama dengan k suatu bilangan tak negatif, maka ingat tak negatif berarti minimal 0 ya. Maka x sama dengan di sini perhatikan dapat kita tulis akar k atau x sama dengan negatif akar k. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sehingga pada contoh berikutnya akar persamaan x plus 5 kuadrat sama dengan 16. Ingat 16 itu kita sebagai k. Sehingga di sini ingat yang pertama tadi x sama dengan akar k dan x yang kedua itu sama dengan negatif akar k. Sehingga di sini untuk x-nya ada plus 5 juga. Sehingga di sini x plus 5, nah seperti yang dituliskan di sini, x plus 5 sama dengan akar dari 16 yang pertama dan yang kedua x plus 5 ada akar negatif akar 16. Sehingga ada x plus 5 negatif positif 4 karena hasil dari akar 16 adalah 4. Nah, seperti itu ya. Jika kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas kita sama-sama pindah ruas, sama-sama kurangi 5 seperti ini. X plus 5 kita sama-sama kurang 5. Di sebelah juga akar 16, 4 dikurangi dengan 5. Sehingga di sini x tambah 5 kurang 5 itu 0 sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1. Karena x tambah 0 sama dengan x. Nah, seperti ini ya. 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Sudah ada penjelasannya di sini. Untuk yang negatif, x plus 5 dikurangi dengan 5, negatif akar 16 sama dengan 4, kedua ruas kita kurangi dengan 5, sehingga di sini x tambah 5 kurang 5 sama dengan 0, negatif 4 dikurangi 5 itu negatif 9, sehingga x sama dengan negatif 9. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ada penjelasan. Nah, dapat disimpulkan jika x plus a seperti ini ada suatu a bilangan real, x plus a kuadrat sama dengan k suatu bilangan tak negatif dan a bilangan real, maka x sama dengan negatif a ditambah dengan, ingat negatif a ditambah dengan akar k dan negatif a dikurangi dengan akar k. Nah, bagaimana jika di sini ada x kurang a kuadrat sama dengan k? Maka kita balik karena di sini negatif, maka akarnya adalah a plus akar k dan yang kedua ada x sama dengan a min akar k. Nah, seperti itu ya. Karena di sini tandanya negatif, maka di sini kebalikannya positif. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna x plus p kuadrat ditambah dengan q sama dengan 0. Jika diuraikan
menjadi, nah ini kita jabarkan, x kuadrat plus 2px tambah p kuadrat tambah q sama dengan 0. Ini kita jabarkan ya. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien x kuadrat harus sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 harus dibagi dengan koefisien yang ini. Harus dibagi dengan A berarti. Nah, supaya koefisien dari x kuadrat juga 1. Sehingga didapatkan persamaan kuadrat baru yang ingin diselesaikan. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ax kuadrat tambah bx ditambah dengan c sama dengan 0. Itu sama-sama kita bagi dengan A kedua ruas. Sehingga di sini x kuadrat ditambah dengan b per ax tambah c per a sama dengan 0 bagi a, 0. Nah, itu yang maksudnya di sini. Sehingga di sini ada x kuadrat plus b per ax tambah c per a itu sama dengan x plus p kuadrat tambah q. Ingat, kita ini mau menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Sehingga di sini ada, kalau kita jabarkan menjadi yang kayak gini sudah tadi. Oke. X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan X kuadrat 2PX tambah P kuadrat plus Q. Jadi, untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B per 2A, ingat B per A itu sama dengan 2P karena ini sama-sama ada variabel X, dan C per A itu tidak ada variabel, C per A sama dengan yang ini yang tidak ada variabel, ada P kuadrat ditambah dengan Q. Atau lebih sederhananya didapatkan P sama dengan B per 2A. Nah, 2 ini kita kedua ruas kita sama-samakan bagi setengah sehingga sisa P di sini dan di sini setengah kali B per A itu sama dengan B per 2A. Oke, dan Q sama dengan C per A, yang ini C per A dikurangi dengan P kuadrat. P-nya tadi kan B per 2A. Sehingga di sini P kuadrat B per 2A kuadrat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di contoh soal. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 6 sama dengan 0. Didapatkan, di sini ada B sama dengan 5 dan C sama dengan 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B per A. Ingat, B per A tadi sudah kita Pak Guru jelaskan sama dengan 2P. Dan C per A itu sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q. Sehingga di sini P didapatkan, ingat B per A itu sama dengan 2P. Sehingga di sini B-nya 5, 5 per 1 sama dengan 2P. Sehingga di sini P-nya kita dapatkan sama dengan 5 per 2. Untuk Q-nya, C per A itu sama dengan 6 per 1 sama dengan P kuadrat. Kita dapat P kuadrat itu 5 per 2 dikuadratkan ditambah dengan Q. Sehingga di sini Q sama dengan 25. Di sini Q sama dengan 6 dikurangi dengan 25 per 4. Sama-sama kita kuadratkan. Sehingga di sini untuk Q-nya sama dengan 4 kali 6 itu 24 dikurangi dengan 25. Sehingga di sini menjadi negatif 1 per 4. Oke, kita sudah dapat Q-nya negatif 1 per 4 dan P-nya adalah 5 per 2. Nah, kita tulis di sini P-nya 5 per 2. Nah, oke, di sini ya 5 per 2. Q-nya negatif 1 per 4. Bisa dituliskan. Nah, di sini kita masukkan nilai P dan Q-nya. Oke. 5 per 2 dan negatif 1 per 4.
Oke, sama dengan 0. Nah, di sini negatif 1/4 kita pindahkan menjadi positif 1/4. Nah, di sini 5/2. Oke. Nah, di sini sisa 5/2 positif negatif dari akar. Akar, ingat ini K-nya, akar 1/4. Nah, akar dari 1/4 ingat itu sama dengan 1/2. Sehingga di sini X sama dengan kedua ruas kita pindahkan menjadi negatif 5/2. Di sini kita tulis negatif 5/2 plus minus 1/2. Sehingga untuk akar yang pertama, X-nya yang pertama didapatkan negatif 5/2, maaf, di sini saja, X sama dengan negatif 5/2 dikurangi, ditambah dulu ya, ditambah dengan 1/2. Sehingga di sini negatif 5 ditambah 1 menjadi negatif 4/2. Atau sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk akar yang pertama. Akar yang kedua, X sama dengan negatif 5/2 dikurangi dengan 1/2. Sehingga di sini negatif 5 dikurangi 1 itu negatif 6/2 atau sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya, contoh soal yang berikutnya. Persamaan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Itu kita dapat B-nya 1 dan C-nya negatif 6. Nah, di sini sama juga 2P, di sini P kuadrat ditambah dengan Q, sehingga untuk P-nya, B per A-nya 1/1 sama dengan 2P. Berarti P-nya sama dengan 1/2. Ingat, C per A-nya negatif 6/1 sama dengan P kuadratnya, yang ini P-nya 1/2 kuadrat ditambah dengan Q. Sehingga di sini Q sama dengan negatif 6/1 dikurangi dengan di sini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga Q sama dengan 4 dikali dengan negatif 6 sama dengan negatif 24 dikurangi 1 sama per 4. Sehingga di sini didapatkan hasil negatif 25/4. Oke, kita sudah dapatkan P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan negatif 25/4. Oke, 1/2 negatif 25/4. Bisa dituliskan. Nah, di sini ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, P-nya kita dapatkan 1/2 dan Q-nya kita dapat negatif 25/4. Sehingga kalau kita pindah ruaskan dari negatif menjadi positif, gitu aja ya, yang gampang bahasanya. 25/2 menjadi positif, sudah per 4, maaf. 25/4. Nah, di sini 1/2. Nah, di sini juga tetap 1/2. Ingat di sini itu kita asumsikan sebagai K. Oke. Jadi di sini akar 25/4. Ingat, akar 25/4 itu sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 dan akar 4 sama dengan 2. Jadi 5/2. Di sini kita tulis langsung 5/2. Nah, karena di sini sudah ada mal ya. Oke, di sini X plus setengah sama dengan plus minus akar 25/4. X sama dengan positif 1/2 kita pindahkan menjadi negatif 1/2. Nah, negatif 1/2 di plus minus 5/2.
5/2 tadi Pak Guru sudah jelaskan dapat dari mana. Sehingga akar yang pertama adalah negatif setengah ditambah, kita pakai dulu yang ditambah dengan 2. Oke, di sini negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan 4/2 sama dengan 2. Untuk akar yang kedua itu ada negatif setengah dikurangi dengan 5/2 atau negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi, akar-akarnya adalah 2 dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada bagian sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu ekivalen dengan persamaan X kuadrat tambah B per AX plus C per A sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna X plus P kuadrat ditambah dengan Q sama dengan 0. Yang didapatkan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A dikurangi dengan B per 2A dikuadratkan. Sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat yaitu, nah ini yang di atas kita sudah bahas yang tadi ya. Oke, sehingga didapatkan P kuadrat ditambah dengan Q sama dengan 0. Sehingga di sini Q-nya dipindah ruaskan menjadi negatif Q. Dan X plus P plus minus akar dari negatif Q. Sehingga di sini P-nya dipindah ruaskan menjadi P negatif P sama dengan akar negatif Q. Nah, negatif P itu sama dengan yang ini, negatif Q. Q-nya C per A negatif B per 2A dikuadratkan. Sehingga negatif Q sama dengan B per 2A dikuadratkan dikurangi dengan C per A. Atau dibalik ya. Oke. B per 2A ditambah dengan kita jabarkan B kuadrat dengan 2A kuadrat. Sehingga di sini didapatkan B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi C per A. Nah, di sini untuk bagian depan ini masih sama, B per 2A, positif negatif, B kuadrat per 4A kuadrat. Ini kita samakan penyebut menjadi ini dikali dengan 4A. Sehingga di sini 4A. Oke. 4A di sini masih sama. Kita samakan penyebut, penyebutnya disatukan. Di sini 4A masih sama. B per 2A dikurangi dengan 4A. Nah, ini akarnya, ingat bahwa akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini dipisahkan. Sehingga akar dari 4A kuadrat itu sama dengan 2A. Nah, di sini didapatkan negatif B plus positif negatif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ini dinamakan sebagai rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini untuk akar pertama maupun kedua negatif B positif negatif B kuadrat per 4A dikurangi 4AC per 2A. Nah, nilai dalam akar disebut dengan diskriminan. Nah, ini yang disebut dengan diskriminan. B kuadrat min 4AC. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, yang ini dia mempengaruhi penyelesaian. Artinya, apakah dia lebih besar daripada 0, sama dengan 0, atau lebih kecil daripada 0, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa ikuti video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda atau pembahasan selanjutnya. Oke. Don't forget to subscribe, like, and share.